Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milwata Apriliana Erta dari kelompok 6 dengan nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis jadi pada proses pembentukan sel kelamin. Pada proses pembelahan terjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah telofase tanpa melewati interfase lagi, sitokinesis hanya melewati interkinesis. Interkinesis yaitu jeda antara meiosis 1 menuju ke meiosis 2. Kemudian dilanjutkan pada meiosis 2, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan diakhiri oleh sitokinesis. Jadi karena ada dua tahap pembelahan, jumlah sel yang dihasilkan 4 sel, tetapi jumlah kromosom anaknya setengah dari jumlah kromosom induknya atau haploid. Kemudian tahap meiosis 1. Pada profase 1 agak lama dari tahap lainnya dan dibagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diaksinesis. Selanjutnya, metafase 1. Metafase 1, kromosom homolog berdiri berpasangan di bidang ekuator. Selanjutnya, anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog terpisah, ditarik benang spindle menuju ke kutub berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 1. Pada telofase menghasilkan dua sel anak spindle atau haploid. Perkenalkan, nama saya Milwata Apriliani Erta dengan nomor absen 18. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pembelahan meiosis pada tahap yang kedua, yaitu meiosis 2. Di akhir telofase 1, kromosom masing-masing sel hanya memiliki 2 kromosom. Masing-masing sel yang kromosomnya sudah bersifat haploid akan mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 yang mirip dengan tahapan-tahapan pembelahan pada mitosis. Pada profase 2, seperti biasa, kromatin akan menebal, membentuk kromosom, dan membran inti akan menghilang. Yang kedua, metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosomnya berbaris satu-satu. Berbeda dengan metafase pertama, kromosomnya berbaris berpasangan. Pada metafase 2 sama seperti metafase pada pembelahan mitosis. Yang ketiga, anafase 2. Pada anafase 2, sister kromatid akan terpisah ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Ini yang dinamakan sister kromatid, dan ini adalah benang spindle-nya. Dan yang terakhir adalah telofase 2. Pada telofase 2 akan mengalami sitokinesis atau pembelahan sel sehingga menghasilkan 4 buah anak sel yang bersifat haploid. Nama saya M. Lapando Abitama dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelahan oogenesis. Pembelahan oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Oogenesis terjadi pada sistem reproduksi wanita. Berikut adalah tahapan oogenesis. Induk dari ovum namanya adalah oogenium yang bersifat diploid, yang akan mengalami mitosis menjadi oosit primer. Kemudian pada saat menstruasi, untuk pertama kalinya akan mengalami meiosit pertama, yang akan menghasilkan oosit sekunder yang haploid, dan polosit primer atau badan kutub primer yang haploid. Kemudian akan mengalami meiosis yang kedua, dan menjadi ootit yang haploid, dan polosit 2 yang haploid. Dan ketiganya akan tergenerasi. Selanjutnya ootit akan berubah menjadi ovum yang haploid. Jadi, satu oosit primer yang diploid akan menghasilkan satu ovum haploid yang fungsional, dan 3 polosit yang tergenerasi atau hancur. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pada saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus semiferus testis. Berikut adalah tahapan spermatogenesis. Induk dari sperma disebut spermatogonium. Spermatogonium yang diploid akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 dan akan menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 dan menjadi spermatid yang haploid. Kemudian spermatid akan mengalami pendewasaan di bagian epididymis dan menghasilkan spermatozoa yang haploid. Jadi,
Satu spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang haploid.